Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zaini dan teman kelompok saya yaitu Rojali. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Hmm. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Istilah ketiga ada yang namanya Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja atau HEPERKES. Yang kedua disingkat ketiga dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Healthy. Yang Tujuan ketiga, yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Yang kedua, melindungi kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Keempat, sumber-sumber produksi dalam berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Contoh ketiga, penyediaan alat pelindung diri atau APD, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan keselamatan kerja, asuransi, dan fasilitas dan sarana kesehatan. Nah, di sini ada beberapa alat-alat dalam K3 seperti pelindung kepala, pelindung mata, pelindung telinga, muka, wajah, tangan, dan kaki. Ini ada beberapa contoh-contohnya ya. Selanjutnya macam-macam kecelakaan kerja. Yang pertama terjatuh, yang kedua tertimpa benda, yang ketiga tertumbuk atau terkena benda-benda, yang keempat terjepit dan oleh benda, yang kelima pengaruh suhu tinggi, yang keenam ada terkena arus listrik, yang ketujuh kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Selanjutnya ada macam-macam kecelakaan kerja seperti mesin misalnya mesin pembangkit tenaga listrik atau mesin pengerjaan kayu dan sebagainya. Alat angkut, misalnya alat angkut darat, alat angkut air, untuk bahan-bahan seperti zat-zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas zat kimia dan sebagainya. Dalam lingkungan kerja, di luar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah. Nah, yang selanjutnya ada penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas. Macam-macam kecelakaan kerja menurut luka atau kelainan. Yang pertama ada patah tulang, kedua dislokasi atau keseleo, ketiga regang otot atau urat, yang keempat memar dan luka dalam yang lain. Yang keenam ada amputasi, ketujuh ada luka di permukaan, kedelapan gegar dan remuk, sembilan ada luka bakar, sepuluh ada keracunan-keracunan mendadak, sebelas ada pengaruh radiasi, dan lain-lain. Macam-macam kecelakaan kerja menurut letak kelainan atau luka di tubuh. Yang pertama ada di daerah kepala, yang kedua di daerah leher, yang ketiga badan, keempat anggota atas, yang kelima di anggota bawah. Banyak tempat letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama perilaku yang tidak aman melingkupi, sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi badan yang lemah. Yang kedua ada kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk dalam lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Manajemen K3 adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien, efisien serta produktif. Nah, sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, ada peningkatan berkelanjutan. Yang pertama, peninjauan ulang, peningkatan asen- sistem manajemen K3 oleh manajemen. Selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya ada penerapan K3.
Ada perencanaan K3, penempatan kebijakan K3, dan menjamin komitmen. 5 prinsip dalam manajemen K3. Yang pertama ada penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan penerapan K3. Yang ketiga, ada penerapan K3. Keempat, ada pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Selanjutnya ada tujuan penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, ada meningkatnya komitmen pemimpin dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Yang keempat, ada proteksi terhadap industri dalam negeri. Selanjutnya ada tujuan penerapan sistem manajemen K3 yang meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Ketujuh, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Kedelapan, pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. Siapa saja yang perlu menerapkan sistem manajemen K3? Sesuai pasal 3 Permenaker 05 Permen per 1996, perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya, ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Sekian saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.